Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anak putu wakawil kanggo channel batur lan sedulur. Dinten puniki wakawil kanda masih diparingi sehat waras waluya jati jating temuni mulia. Sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini masih bisa menemani sobat misteri wakawil kanda channel. Saya ucapkan terima kasih yang sudah subscribe, comment, like, dan share. Anak putu wakawil kanda, alhamdulillah sekin wakawil arpan kanda maning, arpan dongeng maning. Sing arep dikanakaken wakawil ning dinten puniki yaitu salah satu aspek pendukung di dalam sebuah acara, baik acara yang kecil maupun acara yang besar yang berkaitan tentang alam. Wakawil arep membahas yaitu masalah pawang hujan. anak putu wakawil kanda. Pada saat kita ngobrolaken masalah pawang udan, tentunya ning kene ana faktor sing percaya lan uga sing beli percaya. Akan tetapi kenyataannya sangat banyak dijumpai masyarakat Indonesia yang membutuhkan jasa seorang pawang hujan.
Kebetulan Kawil juga mempunyai rekan, bahkan satu tim Wakawil, yaitu yang kebetulan beliau diberikan keanugerahan yaitu tentang keilmuan pawang hujan. Anak putu Wakawil Kanda Channel perlu dipahami bahwasannya tugas pokok dari seorang pawang hujan yaitu bukan menghilangkan hujan. Sekali lagi, seorang pawang hujan yaitu bukan menghentikan atau menghilangkan hujan. Akan tetapi tugas dari seorang pawang hujan kembali lagi dengan seizin Allah, yaitu untuk mengubah arah angin yang membawa mendung ataupun yang membawa hujan, ataupun paling tidak setidak-tidaknya bisa menahan turunnya hujan di sebuah tempat, atau bahkan banyak yang bilang yaitu untuk memindahkan hujan. Anak putu Wakawil Kanda, biasanya jasa seorang pawang hujan ginki akan rame pada saat di sebuah wilayah sedang musim hajatan. Walaupun tidak kemungkinan banyak orang juga yang tidak menggunakan jasa seorang pawang hujan. Akan tetapi Wakawil ningkene arep nganakaken sebuah kisah, obrolan kisah nyata, cerita mistis seorang profesi pawang hujan. Batur dan sedulur, ternyata ilmu ataupun cara sing bisa mindahkan hujan iki sangat banyak sekali. Baik itu bacaan-bacaannya, baik itu doanya, maupun sarana yang dipakai. Karena memang Wakawil sering jumpai seorang pawang hujan menggunakan sarana sesajen. Terus juga Wakawil juga sering menjumpai sarana dari seorang pawang hujan ini, yaitu dengan menggunakan beberapa pusaka peninggalan zaman dahulu. Akan tetapi di lapangan juga banyak mitos-mitos yang berkembang apabila kita sedang melakukan sebuah acara atau biasa di kampung-kampung yang akan jadi tuan rumah
pemangku hajat dalam sebuah acara ini banyak dijumpai. Di antaranya apabila kita akan ataupun sedang menjadi sohibul bed ataupun pemangku hajat dalam sebuah acara, ada yang menyatakan pantangnya tidak boleh mandi. Loliadus ana. Terus maling memang ada mitos-mitos apa yang lain, dan yang pastinya di setiap wilayah di Indonesia ini sangat beraneka ragam. Akan tetapi sekali lagi yang bisa dan yang menghilangkan hujan ini tentunya kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang seorang pawang hujan hanya sebagai sarana saja. Terus juga Wakawil juga punya pengalaman pawang hujan ini, kebetulan temannya Wakawil ini pernah diundang di dalam sebuah event besar tingkat kabupaten, kebetulan di Kabupaten Wakawil, yang akan mengadakan acara konser, acara sholawat akbar yang pastinya berada di luar lapangan, yang menghadirkan puluhan, bahkan ratusan, bahkan ribuan orang, dan di sana ya kembali menggunakan jasa seorang pawang hujan. Anak putu Wakawil Kanda kebetulan sarana yang dipakai oleh teman Wakawil ini, beliau menggunakan saranya ini beliau menggunakan sebuah pusaka yaitu ada 3 buah pusaka yang kebetulan Wakawil tahu sendiri. Yang pertama adalah berbentuk tombak, dan yang keduanya adalah berbentuk sebuah keris. Dan dari ketiga pusaka yang dibawa oleh rekannya Wakawil ini yang berprofesi sebagai pawang hujan, yaitu yang berpamorkan singkir. Karena ada kepercayaan di masyarakat bahwasanya pamor singkir ini memiliki khasiat diantaranya yaitu untuk memindahkan hujan ataupun untuk menyingkirkan hujan. Dan sedangkan mitos yang berkembang di masyarakat untuk yang berbentuk pamor singkir ini juga banyak. Ada singkir hujan ataupun singkir angin, singkir hujan, singkir angin, dan singkir api. Itu untuk pamor yang ada di sebuah pusaka. Nah kebetulan rekan Wakawil ini yang dipakai untuk pada saat beliau melakukan tugasnya sebagai pawang hujan, yaitu pusaka-pusaka yang berpamor singkir. Kemudian Wakawil tanya kepada rekan Wakawil, apakah ada persiapan khusus apabila seorang pawang hujan untuk dimintai bantuan atau menggunakan jasanya? Jawaban dari teman Wakawil, minimal beliau puasa selama 3 hari. Dan selama puasa ini beliau juga mengamalkan sebuah bacaan ataupun doa-doa. Dan memang beliau ini berprofesi sebagai seorang pawang hujan ini turun-temurun, mulai dari kakeknya diturunkan ke bapaknya dan kemudian dia sendiri. Sangat banyak kisah-kisah mistis yang dialami oleh beliau yang kebetulan disampaikan kepada Wakawil. Yang pertama itu, kemudian yang kedua juga ada sarana dan bahan-bahan yang sering kita jumpai di dapur kita. Bahkan
hampir di setiap rumah ini pasti ada bahan-bahannya, yaitu di sana ada bawang merah, terus juga ada cabai merah, terus juga di sana ada bawang putih. Jadi memang kedua bumbu itu ditusuk dengan lidi kayak semacam bikin sate dan ditaruh di 4 penjuru mata angin di sebuah lokasi. Ataupun pernah Wakawil dan rekan Wakawil ini dimintai bantuan, itu sarana tersebut ditaruh di sebuah ruangan khusus di dalam rumah. Nah, akan tetapi juga Pak Wakawil pernah menjumpai seorang pawang hujan yang sarananya berbeda. Ada yang menggunakan kelapa hijau, ada juga yang menggunakan sarana, mohon maaf, arak dan juga sate mentah dan lain-lain. Intinya masing-masing keilmuan dari seorang pawang hujan sangat berbeda-beda. Nah, kebetulan rekan Wakawil dan Wakawil sering untuk ikut menemani rekan Wakawil ini, ya tadi sarananya hanya bumbu-bumbu dapur seperti bawang merah, cabai merah, bawang putih dan lain sebagainya. Anak putu Wakawil Kanda Channel memang menurut penuturan dari rekan Wakawil, menjadi profesi seorang pawang hujan ini bukanlah profesi yang gampang. Kenapa dia bilang seperti itu? Karena memang profesi seorang pawang hujan ini, mohon maaf, pada saat beliau sukses menjalankan tugasnya ataupun menjalankan apa yang diinginkan oleh konsumennya ataupun pemangku hajat ini berhasil, ya maka beliau hanya mendapatkan imbalan yang tidak seberapa dan paling hanya ucapan terima kasih. Akan tetapi pada saat beliau mengerjakan tugasnya sebagai pawang hujan ini mengalami kegagalan, misalnya pada saat dia diundang di sebuah acara supaya pada hari H beliau diminta untuk tidak turun hujan, akan tetapi turun hujan, maka sang pawang hujan ini akan mendapatkan cemoohan bukan hanya dari pemangku hajat, begitu juga dengan khalayak banyak. Sedangkan mohon maaf, untuk seorang pawang hujan khususnya di perkampungan ataupun di perdesaan ini tidak mematok harga. Berapa sih harganya? Ini kata beliau tidak pernah mematok harga. Berapapun yang diberikan oleh sahibul bait ataupun pemangku hajat, ya dia akan terima. Walaupun tadi sebelum pelaksanaan hari H, tentunya seorang pawang hujan ini akan melakukan ritual yang seperti yang sudah dibahas. Kebetulan teman saya ini melakukan ritual puasa selama 3 hari dan kemudian ditutup dengan pati geni, dan tentunya dalam ritual tirakat ini seorang pawang hujan tentunya akan melakukan semacam kegiatan-kegiatan yang
di luar nalar. Contohnya beliau akan puasa pati gini sehari semalam. Mungkin anak putu Wakawil Kanda pernah mendengar kalau ritual pati geni ini tentunya tidak makan, tidak minum, dan tidak tidur selama sehari semalam. Nah, anak putu Wakawil Kanda memang fenomena pawang hujan ini akan selalu muncul pada saat musim hajatan, khususnya di wilayah Indramayu dan sekitarnya. Akan tetapi ada beberapa pemangku hajat yang baru akan meminta bantuan dari jasa seorang pawang hujan ini pada saat sudah mulai gerimis. Bahkan ada yang minta bantuan dari seorang pawang hujan ketika sudah hujan. Dan ketika saya tanyakan apakah itu bisa dilakukan, jawabannya Allahu a'lam. Seperti itu. Jadi ternyata seorang pawang hujan ini kalau beliau sedang melaksanakan pekerjaannya, seorang pawang hujan ini biasanya tidak berdiam diri di sebuah tempat atau di sebuah ruangan, tetapi pasti dia itu akan keluar, dan yang tentunya akan membaca kemana angin akan bergerak, karena tentunya awan itu akan bisa dikendalikan yaitu dengan hembusan angin, baik itu awan ataupun mungkin mendungnya, seperti itu. Dan untuk manfaat dari pusaka yang berpamor singkir yang tadi sudah Wakawil bahas, kembali lagi jangan mempercayai 100% kepada bendanya. Akan tetapi yang harus kita percaya adalah keris itu dibuat, tombak itu dibuat oleh seorang empuh, dan yang pastinya pada saat empuh tersebut sedang melakukan proses pembuatan sebuah benda pusaka, tentunya sang empuh pun biasanya akan disisipkan doa-doa di sana. Nah, yang kita harus yakini, yang kita harus percayai adalah doa-doa dari sang empuh ini yang akan menggarap sebuah benda ataupun sebuah tosan aji. Sekali lagi, bukan kita meyakini akan kemampuan dari tosan aji tersebut, akan tetapi kembali lagi yang bisa menurunkan, yang bisa menyingkirkan hujan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi memang fenomena di tengah-tengah masyarakat kita ini sangat banyak.
Dan mungkin itu saja yang bisa Wakawil sampaikan perihal sekilas tentang profesi sebagai seorang pawang hujan. Apabila ada salah-salah kata, Wakawil mohon maaf. Dan Wakawil, apa yang Wakawil sampaikan ini adalah keterangan langsung dari seorang pawang hujan yang kebetulan adalah ya teman Wakawil sendiri. Sekali lagi, bagi yang sedang menonton video Wakawil Kanda Channel ini, apabila Anda memiliki kisah-kisah misteri yang ingin diangkat di akun ataupun di channelnya Wakawil Kanda, silakan menghubungi nomor yang ada di layar ini supaya kisah kita dapat dikenang oleh anak dan cucu-cucu kita. Dan sekali lagi, yang belum subscribe, Wakawil Kanda minta supportnya dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sekali lagi, kalau ada kata-kata salah, Wakawil mohon maaf. Sebab Wakawil hanya manusia biasa yang tempatnya salah, luput, dan dosa. Seperti biasa, kembang jelaus lempu yang kembang yang kuning. Sekian, Wakawil Arpermios. Insya Allah kita bakal ketemu mani. Wakawil akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.